bertemu lagi dengan saya di Berita Teater. Kali ini saya akan Kali ini kita kedatangan teman ngobrol yang juga sangat spesial. Dia ini seorang mimer, aktor, sutradara, sound designer, rapper, semua ya, merantasi ya nampaknya ya. Ya, Mas Aldo Adriansyah. Halo. Ya. Apa kabar Mas Aldo? Sehat dong. Sehat ya? Sehat dong. Oke. Baik dong. Baik ya? Baik. Udah dapat berapa nih job atas doain kemarin? Tahun ini relatif agak sepi ya. Agak sepi ya? Soalnya mulai tumbuh teman-teman yang baru, lingkungan yang baru. Ya, jadinya makin banyak yang ngambil ya. Oke. Ya, obrolan kami tadi seputar pantomime dan juga Gen Z ya. Kenapa tadi saya singgung FS2N? Karena cabang pantomime ini selalu ada dalam festival lomba seni siswa begitu. Nah, Mas Aldo ini juga seorang pengajar pantomime. Ya. Jadi, ya, obrolan kita akan seputar itu gitu. Oke. Tapi udah lama Mas Aldo main pantomime nih? Main pantomimnya atau ngajarnya? Mainnya dulu. Mainnya dulu itu aku mulai tahun 2014 2014 ya? 2014 karena sekolah kan. Nah, aku kebetulan di sekolah SMKI Jogja, habis itu di situ ada kelas atau ada mata pelajaran pantomime. Kemudian aku belajar dari situ, baru habis itu tapi cuma dalam waktu setahun habis itu aku langsung ngajar. Jadi kayak 2014 ke 15 itu aku udah mulai Itu ngajar. kenapa kira-kira? Maksudnya karena memang kesempatannya besar? Enggak sih, Ada sebenarnya banyak sekolah yang butuh? waktu itu malah jarang banget ya masih. Nggak tahu, yang ke aku jarang ya. Maksudnya dulu tuh cuman kayak seputar setelah coba pentas beberapa kali dalam setahun dan lumayan padat waktu itu, lumayan banyak karena pengen nyoba banget pentas pantomime atau ngiringin orang-orang lewat mime atau pembukaan suatu acara, nah gitu-gitu. Habis itu aku dapat tawaran untuk ngajar di salah satu sekolah gitu. Aku lupa sekolahnya mana, tapi di kota Jogja. Habis itu ditawarin untuk ngajar, terus saya ngajarin di situ karena waktu itu pikirannya adalah ketantang aja sih. Kalau ngajarin pantomim ke anak-anak terus gimana ya? Karena kebetulan waktu itu aku juga tertarik sama kesenian yang dimainkan sama anak-anak gitu. Makanya kemudian ya udah nyoba deh. Nah, dari situ sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Berarti sekitar Berapa tahun? Hampir ya, 10 tahun. 10 tahun 10 ya? tahunan. Oke. Hampir 10 tahun. 9 tahun lah pasnya. Rata-rata berarti anak SD ya? SD, sekarang SMP. Ada SMP sekarang? Sekarang SMP. Oh, Tapi kalau SMP sih baru berapa tahun yang lalu ya? Kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu. oke. Kalau sekarang masih intensnya memang di anak-anak SD sih. Anak-anak SD. Ya. Menurut Mas Aldo nih, Apa tuh? ngomongin era atau anak-anak dengan gap gitu ya, misal baby boomer segala macam dan sampai di Gen Z ini gitu. Penting nggak sih belajar itu? Belajar pantomime itu? Tricky nih pertanyaannya ya. Emang Kalau harus dari kalau dari pandanganku gini, mime itu kan banyak hal yang meliputi di dalamnya, misal ada imajinasi, kemudian ada teknik gerakan tubuh, Iya. ekspresi, ruang imajinasi dan atau istilahnya mimesis, menirukan sesuatu. Wow, textbook nih ya. Ini hal yang ku dapatkan aja, oke. ceritanya gitu. Ini hal yang ku dapatkan aja. Aku nggak mau terlalu teoritis ke sana, cuman beberapa hal yang ku pikir harus jangan meleset. Nah, maksudnya dari ilmu-ilmu itu atau beberapa hal yang di pantomim itu ku pikir kalau dibicarakan atau mungkin dilatihkan ke anak-anak sebenarnya jadi 50-50, tapi memang ada nilai unggulnya karena menurutku hari ini di teman-teman generasi Z yang generasi Z gitu. Oh, Z apa Alpha ya ini? Nah, nggak ngerti. Ini sekarang ini Alpha atau Z? Apa ya? Pemirsa? Tolong komen ya. Anjay. Nah, itu boleh tuh. Itu boleh tuh. Nah, kalau dari aku mikirnya teman-teman generasi Z hari ini tuh kan semuanya cepet ya. Dapat info cepet, ngelempar info juga cepet, ngelempar gagasan baru juga cepet, dan bikin apa-apa juga serba cepet. Berkarya juga cepet. Nah, kemudian
aku tuh mikir kayak terus anak-anak itu kalau di rumah ngapain ya? Karena aku juga sempat mikirin itu. Kira-kira murid-muridku itu apa di rumah terus latihan pantomim ya setelah latihan pantomim di kelasku gitu. Atau memang kelas pantomim itu emang cuma tempat untuk nitipin orang dari orang tuanya anaknya dititipin ke situ, kan nggak tahu. Semacam daycare ya? Ya kan nggak tahu. Maksudnya Oke. apakah ini ruangnya memang dipakai untuk latihan bener-bener emang ada capaiannya atau enggak? Tapi habis itu beberapa tahun kemudian aku mikir, tapi kan anak-anak ini memang ruang mainnya kalau di rumah kebanyakan yang saya ajarin itu memang di rumah itu terus lingkungan sosial anak-anaknya juga makin nggak ada gitu. Kayak nggak ada mainan anak-anak lagi gitu. Udah nggak Kayak dulu ada. kan di era aku kecil gitu masih ada nemui mainan-mainan anak-anak kayak misalkan jamuran terus apalagi terus ada petak umpet atau segala macam hal yang kita lakuin tanpa aktivitas gadget gitu. Oke. Nah, terus sekarang itu kan ternyata lebih banyak yang mainan gadget daripada yang mainin permainan yang pakai fisik gitu. Nah, akhirnya menurutku jadi penting karena jadi ruang jeda juga pantomim ini untuk si anak itu. Untuk lepas dari ketergantungan. Nah, itu satu ya? itu. Kemudian kedua, akhirnya ruang imajinasinya atau ruang-ruang berkarya kreatifnya itu kelempar ke ruang pantomim ini. Jadi aku pikir jadi malah apa ya istilahnya dikatakan penting, yang penting banget itu sebenarnya menurutku aku agak kurang tepat, kurang sepakat. Tapi kalau dikatakan dia lebih baik dan bermanfaat pasti. Oke. Karena memang bisa memisahkan ruang itu jadi ruang jeda lah buat anak-anak istilah gitulah. Iya. Tapi aku juga jadi berpikir berkebalikan gitu. Misalnya di pantomim kan kemudian anak diajarkan imajinasi. Sedangkan dalam tuntutan satu bikin karya itu kan ada kerja sutradara atau pengajar nih. Ya. Nah, lalu gimana dirimu mentreatment anak-anak itu untuk bisa sampai imajinasinya dia, bukan imajinasimu gitu? Kalau metodenya sebenarnya beberapa karya yang memang dipetaskan sama anak-anak yang kuajarin secara langsung itu bukan kuajarin istilah apa ya? Kulatih ya. Kutemani ya? Kutemani. Eze. Kuninstrukturi. Dampingi, Apa istilahnya ya? Kutemenin. ku guiding. Ya itulah. Ya, itu. Maksudnya yang berlatih bareng sama aku itu anak-anaknya memang kebanyakan misal mau pentas gitu, ya idenya pengenku malah murid dari anaknya. Ceritanya anaknya lagi seneng apa ya istilahnya lagi seneng sama sepak bola. Ya. Lagi nonton bola sama bapaknya, lagi seneng ngikutin MU misalkan. Oke. Nah, habis itu kemudian aku ya udah kita belajar pantomim dari sana Ya. atau aktivitas gerak belajar sepak bola, kemudian kita cari asiknya di mana, yang dia senang apa, kemudian dibikinkan cerita itu seperti apa, malah lahir dari anaknya. Kalau aku malah lebih ke moles di wilayah mungkin teknik bermainnya. Atau mungkin si anak ini supaya ekspresinya bisa lebih lepas lagi gimana ya gitu. Metodenya lebih ke sana. Aku lebih banyak nyari dari anak itu langsung daripada tak suapin gitu. Nah, kalau aku lebih milih Iya. begitu. Karena kan memang ada yang tipikal guru yang ya tidak memberikan ruang kepada Ya. murid dan anak-anaknya itu. Ya, tapi memang kan maksudnya kalau konteksnya adalah FLS 2N atau lomba turnamen mime apapun gitu, kupikir memang nggak semuanya memikirkan untuk ya udah maunya sesuai anaknya aja karena memang mungkin waktu latihannya yang nggak banyak atau kemudian Prestisnya ya. apa Prestisnya juga ya. praktisnya gimana ya kira-kira supaya lebih cepat jadi dan anaknya juga pede aja. Nah kadang ya bisa mungkin ditreatment dengan lebih apa ya Kasar, keras. keras sih enggak lah Oh, enggak ya? karena ke anak-anak ya Ayo, misalnya itu enggak. enggak lah mungkin lebih ke ya garapannya udah ada naskahnya gitu ada treatment teks yang sudah dibakukan atau mungkin sesuai dengan tema yang dipilih sama si penyelenggara tuh Karena emang ada tema ya biasanya. ada tema makanya kemudian anaknya udah langsung ikut apa kata gurunya atau pelatihnya ini gitu tapi kalau dia aku sih jarang begitu. Tapi Sama saya. misalnya gini, dalam konteks lomba itu tadi, karena mau nggak mau ya, ya tidak semuanya sih kemudian orang ikut gitu untuk kemudian dia juara gitu. Walaupun ada istilah-istilah, nggak apa-apa kasih ruang buat anak-anak segala macam gitu. Nah buat Mas Aldo sendiri legowo nggak sih? Misalnya kemudian secara treatment tidak mengejar prestis atau juara gini. Legowo atau enggak pertanyaannya? Iya, karena Ya kalau legowo kebetulan kan saya kalau karena kan itu persoalan ya, maksudnya kalau oke, anaknya happy, ide dari anaknya gitu kan, terus kemudian nggak juara. Tapi kan kalau juara ini berjenjang.
Ya. Dan otomatis Mas Aldo kan akan nambah nih billingnya. Nah itu piye itu? Ya kan dua sisi yang Ini agak raw gini ya pertanyaannya, ya. Agak raw. Tapi nggak apa-apa, aku jawab karena kan itu ruang yang tembus. bisa dilihat gitu ya, sama maksudnya orang-orang. transparannya begini. Eh. Kalau kupikir terus anaknya harus juara karena memang kadang orang tuanya atau dari sekolah kemudian menargetkan anak itu harus juara. Yang di pikiran saya adalah ini yang punya kemauan mungkin sekolah atau orang tuanya. Mohon Oke. maaf sebelumnya. Maksudku jangan, makanya tadi aku bilang di awal, jangan-jangan anak ini datang ke dalam kelas pantomim bukan untuk belajar pantomim, tapi emang karena mengisi waktu luang dia daripada dia mainan handphone di rumahnya. Nah makanya kemudian terus ya sudah kita latih yang bisa meningkatkan kualitas anaknya aja. Karena kan kalau pendidikan hari ini sekilas tak baca kan kemudian istilahnya pendidikan berkarakter. Ya kemudian bagaimana sih anak ini bisa menemui karakternya atau mencapai kepuasan dia juga, tapi ya dia nggak ngerasa terlalu jadi beban juga. Jadi ya kalau pertanyaannya legowo atau enggak, ya pasti saya harus legowo. Dan Harus pasti legowo juga. Oke. Karena ya kan maksudnya yang jadi capaian saya bukan persoalan menang kalah gitu. Tapi memang ketika proses atau latihan ya saya tetap ngupayain supaya anak ini bisa nyampe hasil yang paling maksimal, syukur-syukur jadi juara gitu. Oke. Kurang lebih gitulah.